Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemilihan suara ulang di sejumlah TPS di Kota Cirebon sepi pemilih. Petugas harus menggunakan alat pengeras suara untuk mengajak warga ke TPS. Kisruh pasar beras murah berlangsung di berbagai wilayah di Jawa Barat. Warga desak pemerintah salurkan beras murah ke pasar agar warga tidak perlu antre bahkan berdesakan lagi. Para siswa sekolah dasar di Sumedang menantang maut dengan menyeberangi sungai agar bisa ke sekolah lantaran jembatan putus diterjang luapan sungai. Kasus demam berdarah denggi di Kota Bogor meningkat. Sebagai bentuk antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor memberantas sarang nyamuk di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal. 16 kasus dan juga Kabupaten dan Kelurahan. Juru pemantau jentik diterjunkan ke rumah-rumah warga Kampung Situ Pete, Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Mereka secara serentak memberantas jentik nyamuk yang bersarang di rumah warga. Mereka mendapati jentik nyamuk di ember dan di dispenser. Kesadaran warga untuk menjaga lingkungan membuat kasus DBD di Kota Bogor meningkat. Sejak Januari hingga tanggal 24 Februari, angka DBD meningkat sebanyak 67 kasus. Dari jumlah tersebut, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Untuk mengantisipasi dan sebagai langkah tindak lanjut ya, kewaspadaan terhadap peningkatan kasus DBD di Kota Bogor. Jadi ada peningkatan kasus di awal tahun 2024 ini. Tadi sudah saya sampaikan juga di Januari kita tercatat ada 389 kasus. Februari per tanggal kemarin 24 Februari sudah di angka 456 kasus dengan patut perhatian ya. Nah, sehingga ini perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama adalah PSN. Meski kasus DBD di Kota Bogor terus bertambah, namun Dinas Kesehatan setempat belum menetapkan status kejadian luar biasa di Kota Bogor karena mereka masih mengkaji dan menganalisis data. Pihaknya saat ini memilih langkah memberantas sarang nyamuk secara berkala dan diharapkan bisa mengurangi perluasan penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nutup, jadi dia nggak kena air hujan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Para siswa sekolah dasar di Sumedang harus berjuang menyeberangi sungai agar bisa ke sekolah. Para siswa bertaruh nyawa lantaran jembatan putus diterjang luapan sungai Cipelang. Inilah perjuangan para guru dan siswa di Dusun Neglasari, Desa Babakan Asem, Kecamatan Congeang, Sumedang. Para guru mendapat tugas tambahan. Mereka harus menggendong para siswa satu persatu menyeberangi sungai Cipelang. Kondisi arus sungai yang cukup deras membahayakan para siswa jika menyeberang sendirian. Semua dilakukan agar para siswa bisa ke sekolah yang berada di seberang sungai. Nggak takut nyeberang sungai gitu? Takut. Takut. Diseberangin sama siapa tadi? Sama Kak Ujang. Ini banyak yang nyeberang di sini, teman-teman juga? Banyak. Banyak. Kalau ini airnya meluap. Sebelumnya para siswa tidak perlu menyeberang seperti ini karena masih ada jembatan. Namun kini jembatan penghubung Desa Babakan Asem dengan Desa Cipelang sudah tidak berfungsi karena diterjang luapan sungai Cipelang. Situasi ini membuat warga setempat ikut turun tangan menolong siswa yang ingin bersekolah. Kadang-kadang kalau banjirnya besar ini anak sekolah digendong sama petua Karang Taruna semua di sini gitu. Kalau jalan lain memutar jauh apa gimana Pak? Kalau jalan lain memutar terlalu jauh Pak, gitu, terlalu jauh memakan inilah. Kalau anak sekolah kan nggak bisa sekolah kalau nggak diseberangin sama anak-anak Karang Taruna gitu. Selain karena jembatan putus, tebing sekolah dan ruang kelas juga rusak. Para siswa yang berjuang menyeberangi sungai setiap hari berjumlah 17 siswa. Kebetulan siswa yang ada yang tempat tinggalnya di Dusun Neglasari kan itu transportasinya dari jembatan yang ambruk, otomatis dia kalau mau ke sekolahan lewat penyeberangan yang tolong gitu, dibantu sama masyarakat.
Hari Sabtu warga bergotong royong membuat jembatan darurat agar bisa dilewati warga dengan berjalan kaki sampai jembatan permanen dibangun kembali oleh pemerintah setempat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Di penghujung tahun baru Imlek, Kebun Raya Bogor bisa menjadi alternatif tempat liburan Anda dan keluarga. Karena di sana Anda bisa menikmati pemandangan yang indah sambil menyantap lontong cap gomeh yang lezat. Perayaan Cap Gomeh nampaknya menjadi inspirasi salah satu restoran di Kebun Raya Bogor menyajikan makanan khas Tionghoa. Lihat saja tuh, penasaran nggak sama rasanya? Namanya lontong cap gomeh. Perpaduan kuah yang kental yang dicampur dengan opor ayam pasti menggugah selera ya. Dijamin membuat lidah Anda bergoyang. Belum lagi ditambah pindang telur dengan rasa yang manis dan balado arti kentang. Kebayangkan rasanya? Selain rasanya yang enak, lontong cap gomeh ini juga cukup membuat perut Anda kenyang. Enak banget dan ternyata lontongnya beda ya sama yang dijual-jual kalau misalkan buat sarapan pagi gitu. Apa tuh bedanya? Kuahnya tuh lebih kental daripada lontong-lontong yang dijual di luaran. Terus lontongnya juga lebih padat kayaknya ya. Lontong cap gomeh sengaja dibuat oleh koki restoran untuk merayakan akhir dari rangkaian Tahun Baru Imlek. Kebenaran sih memang momen ya, artinya di momen untuk Tahun Baru Imlek ini kita sengaja memang menyediakan spesial lontong cap gomeh gitu. Bedanya dengan lontong apa sih? Bedanya dengan lontong biasa kita lebih lengkap, lebih komplit. Lontong cap gomeh ala Kebun Raya Bogor dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp50.000 per porsi. Dengan harga tersebut, Anda bisa mencicipi makanan khas Tionghoa sambil menikmati pemandangan dan udara Kebun Raya Bogor yang asri. Tertarik untuk datang ke sini? Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, jika Anda penggemar durian, datanglah ke Festival Durian di Kuningan. Di sana, ribuan buah durian disajikan dengan harga terjangkau. Festival diharapkan menarik wisatawan bila Kuningan juga sebagai daerah penghasil durian. Sebanyak 6.000 buah durian jenis super disajikan di tenda-tenda. Durian-durian ini dipilih secara khusus dari para petani dan pengepul untuk memeriahkan festival durian di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Sabtu siang. Durian khas Kuningan memiliki cita rasa yang sangat manis. Festival disambut antusiasme warga, baik warga lokal maupun dari luar Kuningan. Sejak pagi mereka berbondong-bondong ke lokasi. Sekitar 1.500 peserta mendaftar secara daring. Para peserta pun cukup membayar Rp185.000 dan bisa menikmati 3 buah durian super. Jadi paketnya 185, satu orang satu gelondong. Sekuatnya 3 gelondong segitu. Kesini berapa orang, Pak? Tiga orang. Enak. Duriannya enak. Baru satu. Jadi tadi kan baru yang pertama ya. Sekarang itu enak rasanya. Durian khas Cibuntu memiliki cita rasa yang unik yang sangat manis. Festival ini diharapkan menarik banyak wisatawan berkunjung ke Kuningan. Potensi durian di kami banyak. Ini buktinya aja hari ini kita bisa menyiapkan 6.000 durian yang matang pohon. Dan kemudian yang kedua, kenapa kita batasi 6.000? Karena kita daftar online. Kita tidak ingin ada festival nanti kekurangan durian dan sebagainya. Maka disiapkan satu orang bisa makan 3 durian. Festival ini digelar sekaligus memperkenalkan Kuningan sebagai salah satu daerah penghasil durian super. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.